Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pena Masa Channel kali ini akan berbicara tentang perbedaan antara kurban sunnah dan kurban nazar. Ini saya bertemu dengan pakar fikih, ya, Ustaz Abdul Qadir. Ini Ustaz, ada sebuah pertanyaan nih Ustaz. Bagaimana caranya menentukan kurban itu sunnah atau kurban ini nazar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sepengetahuannya bahwa memang kurban itu ketika diklasifikasikan ada dua kurban. Yang pertama adalah kurban nadar, yang kedua kurban sunnah. Kurban bisa menjadi nadar yang pertama ketika diqayyidi dengan ta'yin seperti hadihi udhiyatun atau hadihi udhiyat. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah kurban ataupun ini kurban. Ini kurbanku. Meskipun dalam nadar ya. Ia menjadi nadar. Meskipun ini kurbanku itu ketika mengarah kepada kebiasaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan di dalam hadisnya beliau, itu kalau memang umumnya makosidnya masyarakat atau kebiasaannya masyarakat yang diinginkan adalah kurban sunnah, itu bisa menjadi arahnya kepada kurban sunnah. Oh gitu ya. Jadi walaupun ada orang yang mengatakan ini kurbanku, tapi kebiasaan di situ menuju kepada maksud yang sunnah, maka jadi sunnah. Jadi sunnah sehingga secara simpelnya seharusnya kalau memang panitia katakanlah masjid ataupun pihak-pihak wakil yang menerima kurban itu lebih enaknya atau agar tidak terjadi keraguan, maka menyarankan kepada masyarakat yang ingin kurban yang mengarah kepada kurban sunnah itu diqayyidi dengan misalnya ini kurban sunnah saya. Oh, itu begitu ya. saya. Itu. Jadi harus ada kata ini kurban sunnah saya, begitu ya. Kurban sunnah. Itu lebih aman begitu ya. Aman. Lebih aman daripada mengatakan ini kurban tapi mengikuti pendapat ini kebiasaannya mengarah ke sunnah misalnya. Ya, jadi sunnah seperti itu. Terus yang kedua, kurban yang menjadi nadar ketika bil jahli atau bil jahli dengan mengatakan ja'al tuha dili udhiyat. Dengan mengatakan ini saya jadikan kurban, maka otomatis menjadi kurban nadar. Karena itu sudah sudah berjanji ya, ta'yin ya. Ta'yin ya. Sudah ditentukan ya berarti ya. Sehingga konsekuensi hukumnya pun juga akan menjadi berbeda. Oh, berbeda. Konsekuensi hukumnya menjadi berbeda ketika kurban itu menjadi nadar, otomatis semuanya harus ditasarrufkan kepada mustahik yang berhak. Mustahiknya ini apa namanya? Kalau kurban ini kan ada fakir sama miskin saja. Berarti yang kurban nadar itu harus kepada fakir miskin saja. Harus kepada fakir miskin saja. Jadi kalau misalnya mudhohi orang yang berkurban itu ingin tabarrukan makan sedikit itu tidak boleh. Artinya kalau sampai ke babas makan maka harus doman, harus nembung. Oh, harus doman ya. Harus mengganti guys. Kalau ada orang kaya tidak berhak menerima kurban, memakan kurban yang nadar harus doman atau harus mengganti. Nah, begitu juga orang kaya. Orang kaya ketika kurban itu berstatus nadar, maka dia tidak mustahik untuk menerima kurban. Sehingga ketika misalnya panitia yang menjadi wakil dari pembagian itu ternyata memberikan kepada orang kaya, maka ya wajib doman, wajib dikembalikan. Lain lagi kalau kurban sunnah, meskipun orang kaya kapasitasnya hanya berhak diafah, bukan tamalluq. It'am. Artinya bisa untuk makan tapi dia tidak bisa untuk mentasarrufkan. Oke, ini lagi penting ini guys. Kalau orang kaya menerima kurban, daging kurban tidak boleh dijual, harus dimakan. Harus dimakan. Tasarrufnya itu bersifat fuduli dalam arti yang bukan laisa malikan seperti orang bertamu ke rumah orang lain, dia hanya berhak makan tapi tidak berhak untuk membawa pulang dan sebagainya. Otomatis tasarruf yang lain pun juga tidak boleh. Kalau orang miskin ini bagaimana? Kalau orang miskin bebas. Dijual nggak apa-apa ya? Dijual nggak apa-apa. Oke, kalau orang miskin menerima daging kurban boleh dimakan, boleh dijual. Kalau dapat 1 kintal, yang setengah kintal dijual. Setengah kintal dijual semua juga tidak apa-apa. Ini buat modal ya, buat pentolnya itu. Jadi memang penting karena ini mendekati masa-masa kurban, otomatis kepanitiaan yang ada itu memang harus bisa mengklasifikasikan
sehingga panitianya memang harus paham betul tentang masalah hukum-hukum berkorban, sehingga nantinya apa, bisa membedakan mana korban yang nadar dan mana korban yang Oke, ini guys, ini penting bagi panitia. Lagi saran dari Ustadz Qodir, harus mengetahui tentang masalah kurban. Perkurbanan ini harus diketahui oleh panitia supaya nggak salah paham atau pahamnya salah. Oke Ustadz, terima kasih tentang penjelasannya. Untuk kali ini Pena Masa Channel menerangkan tentang kurban karena ini mendekati Idul Kurban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.